Hai teman-teman Geodet semua. Kembali lagi di podcast terbaik dan paling seru di teknik geodesi. Yap, bener banget. Kita lagi ada di Jimmy. Kembali lagi bersama aku. Aku di sini sebagai MC utama. Aku Raka dan di sebelahku ada. Aku Anin sebagai MC kedua dan di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai dan juga bakal berguna buat kita semua. Ya, betul banget teman-teman. Di akhir semester di akhir penghujung semester ini kita bakal membawakan kembali konten Jimmy yang sudah vakum cukup lama. Terakhir adalah tahun lalu. Kita akan membawakan konten Jimmy yang tentunya bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Topik ini sangat relevan bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa. Apalagi yang buat kalian-kalian yang haus akan tantangan dan juga pengen banget explore hal-hal baru. Nah, langsung aja kita spill nih. Di Jimmy kali ini kita bakal bahas soal PKM alias program kreativitas mahasiswa. Pasti kalian sudah nggak asing kan? Tapi sebenarnya teman-teman, seberapa penting sih PKM itu buat mahasiswa? Dan gimana caranya kalian ataupun kita untuk lolos di lomba PKM ini? Mungkin langsung aja kita sapa teman-teman kita di samping. Halo Mas Alan dan juga Mas Afis. Halo. Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini mungkin? Kalau dari saya biasanya sekarang kan juga lagi nyiapin UAS, itu juga persiapan juga untuk menjelang magang atau kerja praktek juga. Kalau Mas Afis sendiri lagi sibuk apa akhir ini? Aku ya kurang lebih sama lah, mau persiapan buat KP kan. Udah dekat ini sama lebih banyak merenung sih karena di semester depan tuh kita harus setor judul ya. Iya. Mohon maaf ya. Iya, kita sudah tugas akhir ya Mas. Jadi paling ya kalau di rumah sibuk menatap langit-langit ke kamar. Betul sekali, betul. Sudah mulai terasa beban pikirannya ya, nggak kayak mahasiswa baru. Mungkin langsung aja kita ke topik utama. Oke Mas, mungkin waktu PKM Mas dulu, Mas ini di bidang apa ya Mas PKM-nya? Megang di bidang apa ya Mas? Oke, kalau saya kemarin di tahun lalu saya mendapatkan di PKM di bidang PM atau pengabdian masyarakat. Itu di semester berapa ya Mas? Ya, jadi buat PKM ini sebenarnya prosesnya lumayan panjang gitu ya. Jadi kalau semester kita mulai dari semester mulai 4 berjalan hingga nanti akhirnya sampai di puncaknya itu ada di semester 5. Oke. Dulu tuh awalnya gimana sih Mas kok Mas ini bisa tertarik gitu buat ikutan PKM? Awalnya sih kita ada temen ya, jadi di semester awal ketika dia maba tuh kok udah bisa ikut ajang segede ini dan kebetulan dia menang dapat medal. Terus kebetulan kan aku juga punya keinginan yang sama. Nah, ngobrol terus ternyata Alan juga punya keinginan yang sama juga. Ya udah akhirnya kita diskusi, kita awalnya merancang hal itu. Kita pengen mendalami lagi tuh PKM itu kayak gimana. Cuman dari kemarin memang kita lebih banyak dapat info atau insight-nya tuh dari teman kita itu yang udah pernah menang. Jadi ya kita ngambil tim, terus kita juga dipertemukan sama orang-orang gitu lainnya sih di jurusan luar geodesi. Oke Mas, mungkin bisa dijelasin buat proses di PKM dari awal sampai akhir ini tuh kayak gimana sih Mas? Sampai akhirnya bisa sampai tahap di PIMNAS, ikut ke PIMNAS yang ada di kota Surabaya itu. Secara administratif Mungkin ya. Oh, dari pembentukan tim gimana kalian akhirnya bisa bersatu mungkin? Apa karena kesamaan visi atau kalian punya kenalan dari orang itu? Oke. Pertama buat kita memulai proyek PKM ini, karena kan tentunya kita ada beberapa hal yang juga dipertimbangkan gitu. Misalkan kita dari pemilihan skemanya, misal pengabdian masyarakat, lalu selanjutnya permasalahannya apa, tujuannya apa. Nah dari situ kita pertama kan mencari tim. Jadi mencari tim itu kita fokus pertama kita mencari orang yang bagaimana, dia dari jurusan apa, keahliannya apa,
korelasinya dari setiap jurusan, setiap keahlian itu ngapain aja. Jadi ketika nanti digabungkan, itulah yang akan kita fokuskan untuk mencapai tujuan atau penyelesaian masalah dari PKM yang kedua ini gitu. Nah, juga nanti bersama Mas Hafiz juga buat PKM ini ketika kita udah mulai bangun tim, buat PKM ini ada fokus yang pertama adalah kita masuk ke proposal terlebih dahulu. Jadi fokus proposal ini adalah kita itu menceritakan gitu masalahnya yang terjadi apa, lalu kita ingin dengan metode apa kita melaksanakannya, output apa yang nanti kita harapkan. Nah, juga di proposal inilah kita menceritakan gitu dengan program yang akan kita jalankan itu kiranya membutuhkan bantuan seperti anggaran berapa. Jadi semua yang kita butuhkan itu kita ceritakan selengkap mungkin, sedetail mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuannya gitu. Nah, setelah dari proposal kita submit next ke kalau PKM kan lanjut ke Direktorat Jenderal dari bawah, di bawah sekarang di bawahnya Kemendikti Saintek. Itu setelah itu kita masuk ke pendanaan. Jadi kita langsung ke pengumuman pendanaan. Nah, nanti dari pendanaan ya Fis. Nanti setelah di pendanaan itu ada beberapa fase. Jadi ada fase kalau yang dari Undipnya itu sendiri itu ada 4 fase asistensi. Jadi kita punya asistensi lah. Jadi setiap minggu itu kita dimintai progresnya sampai mana. Nah itu kita setiap minggu pertemuan terus presentasi sama dibimbing oleh pembimbing dari PIC Undip. Itu tergantung dengan masing-masing bidang yang diambil. Nah setelah itu ada satu penilaian istilahnya pertanggungjawaban kita lah ke Belmawa karena kita didanai oleh PK kan. Nah itu namanya adalah PKP 2. Jadi itu kita di sana presentasiin hasil program yang sudah kita jalankan. Jadi kurang lebih kalau di PKP 2 itu kita jelaskan tentang program 90% lah kira-kira 90% udah hampir selesai itu di PKP 2 dijelaskan. Baru nanti setelah di PKP 2 itu ada tahap namanya upload laporan akhir. Nah itu di laporan akhir itu memang udah jadi final. Jadi tadinya 90%, nah 10% sisanya itu dimasukkan ke laporan akhir. Memang yang menjadi penilaian Timnas itu yang paling besar adalah ada di PKP 2 karena itu bentuknya presentasi. Jadi kita mengungkapkan program kita berhasil seberapa. Terus ketika ada kendala, kendalanya seberapa. Nah tentu ketika kita menyampaikan hasil tersebut, kita juga harus disesuaikan sama kondisi. Misalkan kira-kira kok hasilnya ini kurang memuaskan, tapi kan bagaimana cara kita mengemas agar ketika penilaian itu kita kan nggak sepolos itu gitu. Jadi tetap ada penyampaian yang perlu dimodifikasi sehingga kita layak untuk dinilai di situ. Nah setelah itu kalau ada persenan buat lolos Pimnas itu ada di buku panduan ya teman-teman. Jadi kalau tidak salah tahun lalu 50% itu dari presentasinya sendiri, terus 25% dari laporan kemajuan sama 25% sisanya laporan akhir gitu. Kalau boleh tahu sih apa ya dari yang sudah Mas jelaskan cukup ribet banget ya struktur dari awal sampai akhir kalian diterima untuk mengikuti Pimnas. Kalau boleh tahu judulnya juga seribet itu atau gimana ya? Mungkin bisa dijelasin ide yang kalian angkat atau tema yang kalian angkat yang kalian bawa sehingga akhirnya bisa lolos di Pimnas itu bisa diceritain? Jadi kembali lagi karena ini pengabdian masyarakat, jadi masalahnya kita temukan ketika kita ini mendatangi langsung ke masyarakatnya gitu. Dan kebetulan di masyarakat itu masalahnya adalah banyak kotoran yang menumpuk gitu. Jadi ada banyak tanah tetapi belum terus gitu. Nah, itulah yang jadi dikhawatirkan nantinya akan mencemari lingkungan dari sebagainya, misalkan ke tanah, lanjut ke sungai, bahkan sungai itu nanti akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Makanya di sini dari komposisi tim kami pun kami juga membutuhkan dari jurusan kimia. Nah, jadi dari kimia inilah nantinya akan membantu kita gitu. Misalkan karena judul kami itu adalah pemanfaatan katalis air untuk pembuatan pupuk dari kotoran ternak untuk digunakan sebagai biogas. Jadi nantinya kotoran ternak yang jadi masalah itu tidak
terbuang sia-sia atau menumpuk sia-sia gitu loh. Di sisi lain dengan warga di sana juga kan yang memang dalam tahap belum mampu, jadi dengan adanya bantuan dari biogas ini yang terbuat dari peralatan air sia-sia kita hapuskan menjadi biogas, itu nantinya bisa menjadi membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalkan mereka bisa sedikit menghilangkan, mengurangi anggaran biasanya membeli seperti LPG, gas, atau membeli pupuk-pupuk kimia dan sebagainya. Dengan adanya pengolahan dari ini untuk bisa menjadi biogas dan juga menjadi bioslai, itu nanti akan membantu masyarakat sana. Jadi tujuan dari plan kami dari Kota Ternak menjadi biogas bioslai untuk membantu warga mereka bisa mensejahterakan mereka. Nah, kalau pas bikin ide itu sebetulnya kita nyesuaiin sih dari permasalahan yang tadi. Nah, di PKM ini memang yang paling unik adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan terkhusus lagi kalau di PM itu sebetulnya gimana cara menyelesaikan masalahnya dan keunikan apa yang sekiranya kamu bikin. Nah, kita tuh sebetulnya kan di awal ide itu memang permasalahannya kan tentang kotoran ternak. Nah, memang kalau kotoran ternak diselesaikannya kalau nggak ya jadi biogas, pokoknya jadi bioenergi lah. Nah, itu memang sudah umum waktu itu kita lihat. Makanya kita mengakalinya itu nambahi sisi yang bikin kita itu lebih menarik daripada yang lain. Kita jujur waktu itu menambahkan IoT di situ. Jadi supaya penyebaran biogas dan bioslarinya itu lebih otomatis. Jadi kita butuh pemantauan IoT. Nah, mungkin itu sih dari kita. Bahkan kalau misalkan ya judul yang sederhana, tapi bagaimana cara kita mengemasnya itu lebih menarik dan lebih berdampak. Itu utamanya, karena kalau yang di PM ya itu mengambil masyarakat tuh yang dicari adalah yang paling berdampak dan kriteria masalah yang paling urgent yang sekiranya belum bisa diatasi lah atau butuh jangka pendek untuk diatasinya. Dan tadi benar menariknya dengan membawakan IoT untuk proses pembuatan biogas. Jadi inilah dari sisi Indonesia. Nah, ini ternyata kita bisa kok. Kita bisa bikin dan dari biogas itu nantinya akan terdistribusi gitu loh ke rumah warga gitu loh. Nah, kita dari Indonesia ini kan belajar gitu bagaimana caranya kita memanfaatkan titik dari pembuatan biogasnya, titik dari kandangnya, selanjutnya titik ke rumah warganya. Nah, itu kan membutuhkan titik-titik koordinatnya pas gitu loh. Ya, betul. Nah, kalau nggak pas kan nanti kita jadi tapi masalah gitu, ini gasnya itu kirim kemana gitu kan, jadi masalah gitu. Nah, jadi teman-teman tuh jangan pernah minder gitu. Kalau kita ada gas itu ternyata bisa sejauh itu gitu loh. Jadi kalau ada gas mengalir sampai rumah ini itu yang bisa menentukan gasnya udah masuk nih. Siapa yang bikin Indonesia itu? Keren banget ya judulnya, maksudnya dengan konsep yang seribet itu bisa. Kalau boleh tahu berapa lama perancang semua itu? Ide sampai eksekusinya? Kalau ide itu kita kurang lebih 3 minggu itu brainstorming, full brainstorming. 3 minggu? 3 minggu bikin proposal sih, ngoprek proposal. Karena memang tadi selain ide kita menarik, tapi ya kita harus patuh sama administrasinya. Karena memang di PKM itu administrasinya sekompleks itu, bahkan kayak diatur maksimal biaya berapa setiap suruh biayanya, terus ada pengaturan kayak berapa halaman, ya mirip-mirip administrasi kalau kita lomba biasa kayak lomba saya atau KTI. Cuman ini memang lebih rumit aja. Bahkan memang ada satu penilaian yang nggak terpenuhi pun, misalkan kayak jumlah halamannya lebih dari 10 itu bisa langsung gagal. Makanya di sisi lain ide yang menarik, kita juga harus patuh sama administrasinya juga. Kompleks itu ya. Karena emang dibuat dengan struktur mungkin, dengan seketat mungkin ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih yang paling banyak ditanyain sama orang-orang, Mas. Sebenarnya PKM itu ribet gak sih, Mas? Dan Ya, apa tadi aja? ya. Karena kita sudah ceritakan, mungkin tantangannya apa aja selama dari awal penyusunan sampai akhirnya bisa lolos ke Timnas tuh, tantangannya apa aja kira-kira? Ya,
Jadi kalau PKM ini ikut atau enggaknya kita udah sepakat dari awal, ya udah kita bikin enjoy aja. Karena kan kekuatan enjoy itu bisa banget gitu, kita bisa potensi ke akhir gitu. Cuman tantangan kan selalu ada gitu. Iya. Seperti misal kita mulai dari awal itu dengan membangun tim, kita kan butuh kesepakatan. Jadi misal yang untuk jurusan ini dari geodesi nanti akan melaksanakan apa, yang nanti bantuan dari kimia bisa melaksanakan apa. Ya, jadi kita fokus tujuannya itu supaya kita tetap on target gitu. Nah, selanjutnya juga tantangan paling besar itu sebenarnya di awal gitu. Ketika kita membuat proposal, karena proposal kan penentu kita tuh sebenarnya layak atau enggak, ide kita tuh layak atau enggak dijalankan. Jadi PKM ini sebenarnya fun fact juga. Goals pertama atau kunci pertama adalah dia patuh akan aturan. Maksudnya adalah dari Mas Agus juga pernah bilang jumlah halaman yang lebih, bahkan kan dalam suatu proposal itu ada daftar isi. Daftar isi itu ada misal di kanan bawah, di atas bawah, terus setiap halaman bisa beda-beda. Jadi misal harus ada daftar halaman di atas kanan, kalau di kanan bawah atau langsung nggak lolos gitu. Terus juga bahkan nama bab salah satu huruf aja itu udah langsung nggak lolos gitu. Jadi benar-benar sekompleks itu kita melihat judul tidak boleh lebih dari 20 kata dan sesuai dengan administrasi setiap bidangnya gitu. Dari kalau BPM umumnya ya kayak gitu. Lalu masalah selanjutnya sampai ke PKP 2. PKP 2 kan anjing kita paling deg-degan. Ya. Bayangin kita mempresentasikan di hadapan itu juri-juri yang di PKM. Itu biasanya itu guru besar semua. Benar. Kita menceritakan Bapak Ibu, jadi kita melaksanakan ini hasilnya begini. Ya, seperti kita layaknya seperti sidang gitu. Sidang, benar. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa nggak pakai itu, kenapa nggak ini ya. Itu yang kita benar-benar struggle banget di situ gitu. Jadi memang pada akhirnya jawabannya adalah kekompakan tim gitu. Kalau kita satu sama lain belum nyambung, belum nyatu, nah itu jadi struggle gitu. Kecuali kita udah kayak dari awal udah sepakat, ya kita enjoy aja semua. Akhirnya kita bisa sejauh itu. Kalau ini sih, kalau yang ribet tuh tadi di awal sama yang paling menguras energi itu jujur waktu tahap pelaksanaannya. Karena kembali lagi kita kan ngambil PM, jadi kita harus sering itu untuk koordinasi sama pihak masyarakatnya, pihak mitranya, ya. Terjun langsung ya. Terjun langsung. Karena juga ya gimana ya, kita bener-bener programnya tuh nyawanya ada di mereka. Kalau misalkan mereka nggak support kita banget ya kita nggak bakal bisa sampai ke titik ini sih. Jadi bener-bener kita harus bolak-balik ke mitra. Ya memang kebetulan tuh mitra kita juga di Jabungan. Tapi ya pas itu pas banget pas liburan semester, jadi ya kadang ada ego untuk ini liburan tapi ini santai, aku pengen magang, tapi ya karena emang kita udah komit dari awal, ya itu kita tetap harus menjalanin bareng-bareng. Dan juga kalau bagi teman-teman ya yang ambil PM itu kuncinya adalah sebisa mungkin kamu bisa beradaptasi di masyarakat, karena ya itu merupakan salah satu boosting kita lah. Kalau misalkan masyarakatnya suportif ya kita pasti akan terdampak psikologisnya, jadi lebih kayak malas-malasan. Tapi kalau didukung penuh sama masyarakat ya kita bakal mencapai apa yang jadi tujuan kita sih. Dari segi gimana cara kita komunikasi dengan masyarakat yang ada di wilayah tersebut ya. Dari bersikap bahkan kayak sekedar tata krama yang mungkin kita belum pernah lakuin di tempat kita, tapi kita harus menyelesaikan di tempat. Apalagi biasanya mereka ada budaya-budaya tersendiri kan yang harus kita ikutin. Nah, kalau PKM lain mungkin lebih ke ini sih, mungkin metode. Nah, tantangan di metode tuh juga berat juga. Misalkan kayak tiba-tiba ada variabel yang perlu diganti nih, atau dari mitra mintanya Mas rencananya diubah. Kalau diubah misalkan kita pengen distribusi di 5 titik, tapi dari mitranya tuh mintanya 10 titik. Sementara itu tidak memungkinkan di RAB, kita nggak memungkinkan untuk cover 10 titik itu ya kita bagaimana cara mengkomunikasikan dengan mereka. Jangan sampai ada miskomunikasi sekecil apapun, terutama di masyarakat, karena di sisi lain kita menjalankan program,
menjalankan kompetisi ya kita juga menjaga marwah dari alma mater kita. Iya, nama baik ya, nama baik universitas. Tadi ada yang menarik. Tadi kan Afis sendiri bilang selama penyusunan itu kan dilakukan pada waktu libur semester ya. Dimana waktu itu ada juga penyusunan untuk si PKM-nya sendiri dan juga magang. Dan juga kan ada keinginan buat libur. Ada pengen rebahan lah atau segala macam kan. Pasti ada kan. Nah itu gimana cara kalian berdua buat membagi waktunya, maksudnya yang sini dapat, sini juga dapat. Semuanya dapat. Oke, jadi karena di tim kami itu kan ada 5 orang gitu. Ya. 5 orang juga dengan jurusan beda-beda gitu. Pasti kan lebih struggle juga. Ya. Mereka punya timeline berbeda, kesibukan benar berbeda. banget. Kita kesibukannya apa gitu. Jadi ketika mengerjakan PKM apalagi waktu liburan, kita sebenarnya yang penting di awal itu komunikasi. Selama liburan, saya mau ngapain, kamu mau ngapain, yang lain mau ngapain. Bagi tugas. Nah, jadi semua tahu kok orang ini sibuknya apa, orang ini sibuknya apa. Nah, ketika kita udah sama-sama tahu, kita tuh membuat seperti istilahnya seperti jadwal tiket. Oh, jadi, iya. jadi di minggu ini yang fokus buat terjun ya si A sama si C. Nanti selanjutnya minggu kedua kebetulan yang bisa ya B sama D. Minggu ketiga yang bisa 4 orang bisa dijalankan. Jadi yang penting selalu konsisten terjun ke lapangan dengan bentuk paling mungkin adalah ketika PKM itu dijalankan dia kita laksanakan seadanya tapi maksimal. Oke, paham. Dari Afis sendiri ada mungkin? Ini sih ada cerita menarik sih. Kebetulan yaitu di tim kita tuh 5 orang. Ya. 2 orang aku sama Alan. Nah sisanya itu apa ya? Istilahnya pejabat di Ormawa. Jadi ada yang jadi Ormawa, ada yang inspektorat ke Ormawa. Jadi ya bener-bener sibuk. Nah memang ini sih kita memang benar tadi yang dikatakan Alan itu kita diskusi di awal. Kita mau arah timnya tuh mau kemana, terus kita berkompromi lah. Siapa yang pengen menjalankan ini, terus siapa yang waktunya lebih bisa di-spend banyak di program itu. Karena fun fact aja itu yaitu ada yang ke Ormawa, ada yang bahkan ketua kami tuh meninggal kami umroh 2 minggu. Dan itu dia pulangnya H-3 sebelum PKP 2. Nah, gimana cara kita mengatasinya ya? Sebenarnya ini, kita tadi kalau kita punya tujuan yang besar, itu kadang memang ada sesuatu yang harus dikorbankan. Iya, benar. Nah, jujur aku sama Alan itu mengorbankan kita nggak magang sama sekali kemarin di semester waktu kita menjalani PKM ini kita bisa fokus buat menjalani itu. Nah, kalau terkait pembagiannya memang ada piket. Nah, tapi kembali lagi sebetulnya siapa yang longgar. Jadi kalau misalkan di minggu itu dia kok kebagian piket tapi kok dia sekiranya longgar ya dia bisa langsung Menggantikan. join gitu. Memang harus ada rasa sense of belonging dari program ini tuh memang benar-benar harus kuat. Untuk mengisi kekosongan satu sama lain, Iya, jadi perlu ada rasa inisiatif lah ya. Betul, inisiatifnya memang gede. Dan juga kalau misalkan emang dia nggak bisa terjun di hari itu ya dia bisa nge-backup di sisi lain. Iya. Kayak misalkan di sisi administratif. Benar-benar. Oke, menarik sekali ya dan sangat ribet ya. Makin kesini makin ribet ya. Ribet sekali. Mungkin ya dari segelintir proses yang sangat ribet dan sangat penuh tantangan itu, mungkin ada nggak hal-hal yang menarik buat kalian dan nggak bisa dilupain selama proses PKM itu? Ya. Jujur itu dari saya ada. Jadi apa yang sampai kami sekarang di titik ini salut adalah kita nggak pernah expect dengan kondisi seperti itu. Misal kayak kami berlima, tadi ada yang kepala-kepala yang jadi kain, ada yang jadi inspektorat BEM, ada yang jadi staf ahli BEM juga, dan kita juga sibuk juga di DDC. Betul. Jadi biasanya kita pagi sampai siang ada kegiatan, sore malam mengerjakan tugas masing-masing. Tugas, praktikum. Iya, praktikum. Kita tuh bisa ketemu tuh malam jam 12 jam 1 itu kita baru ngerjain PKM.
Jadi apa yang bikin aku salut juga sama timku dulu, kok kita bisa sejauh itu gitu loh. Waktu itu apa yang bikin kita sampai segitunya itu pada akhirnya. Apalagi ketika kita itu terbayar gitu loh, bilangnya ketika PKM 2 dengan segala sesuatu kita menjawab pertanyaan guru besar dan sebagainya dengan yang semua mungkin kita bisa, kita bisa, kita sampai pada akhirnya ke Timnas. Kita sampai di Surabaya, kita di Senayan, kita ketemu dengan yang lain dari Gajah Mada, dari IPB, dari Hasanuddin, besar semua ya. Iya, semua membawa angkatnya masing-masing gitu. Wah, itu Gajah Mada itu apa itu orang luar biasa semua. Di detik itu kita udah apa ya? Waduh, kita gimana caranya kita ayo kita bisa mengalahkan guru besar, jadi kita lawan mahasiswa aja nggak bisa ya, kita bisa taklukan gitu. Apa ya, sampai di detik ini kita masih salut gitu, kita bisa sejauh itu yang bikin pada saat aku bisa unique moment buat aku. Kalau aku unique momennya ini sih, setelah aku flashback lagi ya, kalau aku bisa lebih ini sih, di PKM ini memang apa ya, kita memang dilatih untuk menurunkan ego, terus kita harus mengelola emosi juga, karena bayangkan selama itu dengan tekanan dan akademik sebesar itu, ya kalau memang dia mentalnya nggak kuat, ya dia bakal apa ya, mencoba untuk meluapkan emosi negatif ke teman-temannya yang malah berdampak ke kinerja tim. Nah, itu memang kita harus apa ya, kita banyak belajar di situ. Di sisi lain mengabdi, kita juga secara nggak langsung kita coba ini, kita kerjasama sama orang lain yang bahkan mungkin nggak ditemukan di saat kalian ikut organisasi. Jadi mungkin kerjasama di organisasi ya kurang lebih formal seperti itu. Cuman kan yang kita nggak tahu sisi informalnya, bahkan kayak kita harus mengelola gimana cara kita untuk memanajemen energi, memanajemen emosi kita supaya kita nggak mempengaruhi kinerja tim. Nah, di sisi lain juga, kalau aku lebih berkesannya kita bisa ini sih, bisa menyaksikan gitu teman-teman kita yang benar-benar satu visi untuk berprestasi, dan juga di PKM dan Timnas kemarin, jujur ini jadi batu locatanku banget. Jadi karena sebelumnya tuh ya aku mencoba untuk mencari jati diri gitu, karena di kuliah kan kayak kita nggak mungkin di kuliah cuma nonton pulang kuliah aja. Sementara kalau ikut organisasi pun ya organisasi mungkin ada beberapa orang yang betah gitu. Kebetulan aku nggak terlalu betah karena ya itu menurutku masih monoton, sehingga ya dengan adanya Timnas ini aku jadi berarti aku bisa mencapai hal-hal yang sekiranya aku kemarin nggak bayangkan gitu. Itu sih keseruannya. Dan juga nah ini bagi kalian ya yang suka protes gimana dukungan di departemen, gimana dukungan fakultas teknik ataupun univ, cobalah ikut program ini, karena ya jujur ya kita nggak tahu ya, mungkin kalau dari aku semester 6 ini ya melihatnya di departemen tuh nggak support ya karena alat dan sebagainya lah. Cuman kalau kalian ikut ini jadi bisa merasain gitu, bahkan univ all in lah istilahnya buat program ini. Jadi kalian benar-benar didukung dan juga difasilitasi. Gitu. Keren banget ya teman-teman semua. Cerita yang lumayan menarik dari Mas Afis dan juga Mas Alan. Mungkin pertanyaan selanjutnya? Tadi kan Mas Alan udah mention tentang kekompakannya Mas. Gimana sih Mas buat nyari teman setim yang cocok gitu? Jadi kayak cari temen tim yang PKM yang solid itu kayak gimana sih Mas? Ada tipsnya nggak sih? Ya, jadi memang kalau mencari teman itu kan juga kita masih 50-50 gitu ya. Jadi kan orang kan nggak bisa dilihat dari fisiknya, orang niatnya apa ya, kan nggak ada kan orang jalan beliau itu kan nggak ada angkanya, nggak ada nilainya muncul masih di depan muka ya. Jadi sebenarnya kalau mencari teman PKM itu memang penting banget. Kalau ada yang aku kemarin aku mengatakan beberapa hal. Jadi yang pertama
aku biasanya nyari orang-orang yang memang visinya berprestasi juga lomba-lomba itu di forum riset gitu, dari dalam departemen, di dalam fakultas, termasuk juga ketika nanti ada pelatihan tentang riset tentang apa. Nah, dari aku bisa cari kenalan itu melalui tempat-tempat atau forum seperti itu gitu. Jadi bahkan ketika kita hanya sekedar cerita awal-awal itu, pada akhirnya kita akan menemukan satu titik benang merah bahwa kita sama-sama ingin memiliki keinginan yang sama. Kebetulan kita mendapat ya, kita dapat teman yang mau PKM, kalau mau PKM, gas. Dan sebenarnya nggak cuma situ, karena pada akhirnya kan merupakan konsistensi. Nah, kita melihat juga orang ini bersama kita kecocokan di sebelah mana, kita kalau di collab bisa mendapatkan apa, termasuk dari target keluar dari kita masing-masing, sampai kita di akhir, kita benar-benar tujuan akhir adalah impresi. Akhirnya kita dapat tim yang memang sesuai. Dan alhamdulillah Akhirnya ketemu sama yang memang cocok ya, yang memiliki visi dan misi yang sama ya. Tapi kan maksudnya seperti yang kita lihat ya, bahkan dari terkecilnya aja deh, dari kelompok tugas atau kelompok praktiko, pasti kan ada 1-2 orang yang terjadi sebuah konflik, si ini nggak kerja, si ini malas-malasan gitu. Pernah nggak selama kalian keberlangsungan PKM ini terjadi suatu konflik, terus gimana cara kalian mengatasinya? Itu tadi sih poin yang harus sampaikan. Jadi kita harus sebisa mungkin menekan ego, dan juga sebisa mungkin kita harus manajemen emosi, karena ya tekanannya jauh lebih besar. Kalau misalkan di praktikum kan kalau misalkan ada yang hilang ataupun ada yang nggak kerja ya udahlah, karena memang itu mungkin tipe dia. Cuman kan pressure yang tuntutan dan juga motivasi sih sebetulnya yang pengen dikembangkan, dikedepankan gitu, buat hindari kayak misalkan remote ataupun ada yang hilang, karena itu jadi jadi nggak ada solusi lain selain ya kita satukan visi, terus satukan tujuan, dan juga ya kita kerjakan bareng-bareng gitu. Apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita raih. Ya sebenarnya itu sih, karena memang nggak ada solusi lain kecuali kayak itu. Dan juga terus-teruslah berkomunikasi. Jadi misalkan kalian kok tiba-tiba hilang, ya jangan silent treatment lah istilahnya kayak Ya, benar. Gen Z. Jadi ya tetap kita harus cerita ke kita di mana kita bisa nge-backup. Jadi dengan adanya komunikasi yang lancar dengan tim ya, kita bisa tahu keadaan kamu, dan juga kita bisa meminimalisir efek dari ketiadaan kamu tuh bagi kinerja tim gimana. Sama inisiatif buat nge-backup tugas teman yang masih diproses, mungkin dia lagi demo terus lagi sibuk, itu kita sebisa mungkin bisa nge-backup gitu. Jadi yang mungkin ya yang bisa aku tarik kesimpulan kan, sebenarnya buat permasalahan tersebut itu adalah pentingnya komunikasi kan. Karena kan gimana ya, dengan misalnya ada si A ini dia mengalami hambatan, tapi dia nggak membicarakannya di kelompok kalian, dia cuma diam aja, itu kan malah menghambat kan. Lebih baik si A ini mengkomunikasikan di grup kalau memang dia ada hambatan, ada permasalahan, dia ngambil datanya lah susah gini kan. Jadinya dari kalian kan akhirnya ada istilahnya inisiatif untuk membantu mencarikan solusi kan, gitu intinya. Jadi nggak diem aja gitu kan. Jadi kan kita juga nggak tahu kan harus ngapain kalau misalnya si A ini ada masalah, kan kita juga nggak tahu akhirnya gimana, mah jadinya nanti nggak terselesaikan, akhirnya kacau semua gitu kan. Terus mungkin buat Mas Alan dan Mas Afi sendiri pernah mengalami demotivasi atau rasa malas nggak di tengah-tengah penyusunan PKM ini? Ya, Ada guys. karena PKM ini panjang gitu ya. Iya. Jadi dari cerita pribadiku jujur, kalau masalah demotivasi itu pasti ada ya. dan aku mengalami bahkan nggak cuma sekali selama PKM kemarin. Demotivasi itu biasanya ketika kalau muncul pas di aku, itu kan kita pendanaan baru pengumuman pas kita liburan. Jadi ya seperti yang tadi dibilang, liburan waktunya kita mau berlibur, kita mau ketemu orang tua,
Ya karena rumah saya juga di luar Semarang gitu, jadi ya waduh bolak-balik ke Semarang, ke kota asal. Tapi karena demi tujuan yang besar, ya semua dijalani gitu. Iya. Saja juga masalah motivasi juga pasti ada, seperti waduh dalam satu tim tadi ketua kami kebetulan berangkat umroh gitu. Jadi itu gak bisa di cancel gitu. Karena udah Nggak mungkin di cancel kan, orang mau ibadah kan. ya udah pendaftaran udah beberapa tahun yang lalu, nggak bisa kena Ivan juga ya kan. Ya kita kerja 2-3 kali ekstra itu dengan tim yang ada, tapi dia juga selalu memantau itu perkembangan sampai sekarang tuh yang seperti apa gitu. Bahkan ketika tim motivasi besar tuh ketika aku ada di semester 5. Jadi semester 5 itu kita fase setelah PKP 2, kita menunggu pengumuman BIMNAS. Nah, semester 5 awal tuh kita pengumuman BIMNAS. Jadi kita mulai mempersiapkan banyak hal, seperti mempersiapkan poster, mempersiapkan artikel, kita juga belajar presentasi, tampilkan PPT. Bahkan kita tuh ketika diumumkan BIMNAS, kita setiap minggu tuh berada di rektorat gitu. Jadi kita presentasi itu ditonton gitu, kita disaksikan sama ya jajaran rektor gitu. Mereka nonton ini loh, delegasi Undip mau mewakili Undip ke UNER gitu. Jadi yang nonton ya jajaran rektor petinggi-petinggi gitu. Gimana kita agak deg-degan, nggak keringetan di depan mereka gitu. Kita salah ngomong dikit, udah langsung aduh gimana nasibku nih, aku masih di Undip gaya nih. Gitu. Jadi ya apa ya, kita selalu pressure banget, kita harus mempersiapkan lebih gitu kalau kita nggak mau salah. Dan ya pada akhirnya apapun bentuk demotivasi, tetap ketika semua komunikasi jalan, semua kan ada jalan keluar gitu. Iya benar-benar. Ini kalau Hafiz sendiri? Kalau aku ada 2 sih, cuman yang titik paling demot tuh sebenarnya waktu kita pelaksanaan. Karena aku kebetulan di tim itu jadi yang menghubungkan komunikasi antara tim dengan masyarakat. Jadi aku ya mau nggak mau harus setiap hari bolak-balik dari rumah ke Jabungan dan sebagainya. Sampai ada satu titik itu ketika bener-bener orang-orang tuh pada sibuk semua kan. Jadi aku juga bingung ini komunikasinya gimana ke masyarakat. Jadi itu waktu itu tuh pengen ngumpulin tim ke masyarakat, tapi nggak ada sama sekali titik temu di hari apa. Jadi ya itu sih aku demonya apa aku sendiri ya yang ingin ke sana. Itu sih yang paling demonya. Ya balik lagi itu tadi, kayak pas liburan kenapa aku harus capek-capek kayak gini. Kalau kita cuman nurutin ego ya kita ya ngapain, mending ke rumah aja kan, nyantai-nyantai. Tapi ternyata nggak sesederhana itu untuk mencapai tujuan besar. Dan juga waktu setelah BIMNAS itu menurutku yang paling gila, karena di semester 5 kan di geodesi itu angkatan 22 sebelumnya tuh kayak ya praktikum paling satu semester cuma mentok-mentok 2 lah. Iya, di benar. semester 5 itu entah kenapa jadi ada 4 ya? 4 ada 4 praktikum. Itu dengan deadline yang ya kayak ya biasalah survei terestris kan biasanya seminggu Per minggu ada deadline baru. Bikin demot parah. Bahkan kayak kadang itu sampai susah bagi waktu, jadi kayak kita kayak ngeblank. Jadi kita harus nentuin suatu keputusan, kayak misalkan milih antara pengen ngutamain BIMNAS atau praktikum, malah jadinya tuh pilihan ketiga yang muncul, kita nyantai di rumah. Kayak apa ya, sampai capek itu untuk membuat pilihan. Bahkan ya kayak tadi, kita harus ketika kita udah lolos BIMNAS tuh kita harus setiap minggu bahkan itu ngelaporin progres, terus latihan juga ke Samua waktu itu. Jadi kita dituntut bikin presentasi untuk yang ditampilkan ke BIMNAS, terus kita harus bisa menyajikannya semenarik mungkin. Nah itu, jadi ada satu titik di mana aku males-malesan gitu di BIMNAS, karena ya di praktikumku tuh udah banyak, jadi aku udah capek dan udah habis. Cuman aku mikirnya kayak, wah aku nggak etis kalau mikir gini. Kalau misalkan aku mikir kalau aku capek
bisa aja teman-temanku di luar sana ada yang lebih capek tapi tetap capek. tetap mau untuk datang gitu. Sama ini ya Fis, kita bahkan di semester 5 ketika kita masih fase asistensi dengan Samba ke petinggi-petinggi Undip gitu, itu kan kita harus selalu setiap gitu, kita dipanggil setiap hari, ketika ada panggilan kita datang gitu. Jadi surat izin itu bisa keluar kapan aja, dimanapun kapanpun. Jadi ketika surat izin keluar, wakil rektor memanggil atau bahkan rektor yang langsung memanggil, kita harus keluar. Jadi ketika ada kelas kita izin, itu ditandatangani wakil rektor langsung gitu. Kita wakil rektor minta apa, kita presentasi, minta data apa, minta apa, kita siap sedia gitu. Jadi dengan banyaknya praktikum kita sepanjang itu masih merasa tidak enak gitu, kita meninggalkan teman, kita izin di tengah kelas. Kenapa kok meninggalkan kelas? Kita dipanggil wakil rektor, bapak, ibu, kita meninggalkan banyak mata kuliah gitu yang harusnya kita punya banyak catatan, apalagi mata kuliah yang pas susah gitu, pas susah gitu, aduh ketinggalan 30 menit aja kita udah itu setengah mati gitu, kita belajar gimana gitu. Itu pada ya itu benar-benar demot banget gitu, kita milih jalan A ada kelebihan, milih jalan B ada kelebihan, ada plus minusnya setiap pilihan. Iya, plus minus. Pada akhirnya kok malah jalan C yang keluar gitu. Jalan C-nya itu tidur, istirahat. Terus waktu itu juga jadi pernah di titik bener-bener kita tuh gak ada yang bisa gak bisa megang. Jadi setelah lolos PIMNAS malah, setelah diumumkan lolos PIMNAS tuh jadi bener-bener yang 3 orang Ormawa itu lagi sibuk praktikum, lagi sibuk nge-asis, terus juga ngerjain proker di geodesi. Aku sama Alan juga lagi praktikum, bahkan kita tuh sempat 2 minggu nggak ada progres yang dilaporkan sama sekali ke sana. 2 minggu? 2 minggu sama 2 minggu tuh kita nggak ada progres apapun, jadi setiap asistensi kita izin. Bahkan, satu tim izin. Bahkan kayak ya asistensi mulai misalkan jam 3, biasanya kan jam 3 sampai jam malam lah, sekitar jam 8 atau jam 9. Nah kita tuh mesti cuman kayak sekedar absen, terus pengarahan dikit, habis itu ngambil konsum, terus pulang. Gitu. Gak ada update progres gitu. Gak ada sama sekali update progres itu selama 2 minggu konstan gitu terus. Dan akhirnya ya pada satu titik tuh kita asistensi terus ditahan sama mereka. Jadi kamu nggak boleh izin, kamu harus kesini. Kamu udah 2 minggu nggak ngelaporin progres. Ya alhasil ya kita kena marah di situ, bener-bener dimarahin. Kayak kalian tuh apakah nggak ada kesadaran gitu? Udah 2 minggu ini nggak ada progres. Kan kalian bisa bagi bla 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 dan seterusnya. Itu yang paling bikin kita bikin kita tertekan. Dan juga nah kebetulan setelah dimarahan itu ya kita udah mulai konsolidasi ulang lah sama tim. Terus akhirnya ya kita pelan-pelan ngejar ketertinggalan kita. Bahkan kayak 2 minggu sebelum berangkat PIMNAS tuh kita masih terseok-seok karena ya kita ketinggalan dari beberapa tim lain ya, yang satu Undip. Tapi ya alhamdulillah udah bisa capai lah gitu. Dengan rasa capek yang sebesar itu ya pasti ya. Apalagi sampai 2 minggu kosong itu sih, apalagi dimarah-marahin ya. Dimarah-marahin. Tapi kan dari cerita itu kan ya seperti yang teman-teman dengar pasti dengarnya capek lah ya. Tapi ada sisi worth it-nya juga, ada value-nya sendiri. Terus menurut mas-mas berdua ini, value terbesar yang kalian dapatkan selama pengalaman PKM itu apa aja? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman. Ya, value ini kan banyak ya kita bisa lihat ya. Mau value yang fisik, mau value yang kenalan, mau value yang apa dulu. Jadi banyak gitu. Jadi kalau kita bicara keuntungan fisik banyak banget, kan? Jadi kita lolos PIMNAS pun kita dikasih uang saku sama Undip gitu. Jadi kita cuma lolos PIMNAS, kita dikasih satu tim itu 10 juta. Wow, 10 juta satu tim. Hanya untuk lolos PIMNAS. Itu udah dalam bentuk benefit. Maksudnya udah bisa kalian konsumsi sendiri. Jadi ini malam nih ya, itu malam kita ditransfer 10 juta. Udah itu full itu punya kita. Punya kita. Nah, itu baru awalan. Ya. Nanti ketika kita berangkat lagi PIMNAS itu kan kita seminggu. Seminggu itu per hari kita dikasih uang sama juga sebanyak 7
75.000 satu hari. Per hari, per anak. Ya per anak. Jadi 75 kan udah tiga kalikan 7 itu uang jajan udah banyak banget Ya banyak itu, banyak Tambah sekali. sama kemarin gitu. Terus selanjutnya kalau kita dapat target lagi gitu, itu ada uang bonus lagi tuh. Muncul lagi. Wah itu sebenarnya kalau dihitung-hitung waktu itu kaya juga gitu. Makanya kalau teman-teman masih mengkritik di mana departemen, di mana FT, di mana dukungan universitas, cobalah ikut PKM. Jadi di total dapat berapa tuh? Sampai akhir lolos. Per anak. Kalau kemarin ya kalau aku ngitung yang paling banyak itu dapat 4,5 ada tuh. 4,5 Per anak. per anak. Aduh, lumayan juga ya. 4,5 Di atas UMR itu. udah itu. Waduh, waktu itu kita sampai bingung ya, waduh ini mau kita apakan lagi nih. Nah itu, habis itu kan baru ke value fisik ya, Value fisik. Nah, value lain itu kan sebenarnya seperti kata Hafiz tadi juga bilang, itu kan sebenarnya membuka pintu-pintu lain. Artinya kita mulai banyak kenalan, kita mulai banyak channel, benar, kita juga kenal dosen-dosen ini itu yang selalu membuka, oh ini ada lomba, ini ada riset, ini ada apa gitu. Jadi mereka kenal kita gitu. Ya, kita juga yang kena ajak gitu. Ya, ayo ikut lagi gitu. Jadi apa ya? Jadi kita tuh udah benar-benar tuh udah semakin terlihat tuh. Jadi kita udah enak gitu, tinggal diajak jalan, nggak secapek kemarin gitu. Benar. Jadi value-value itu banyak banget kalau mau kita bicarakan sampai berjam-jam ini banyak banget yang kita jabarin gitu. Nggak akan ada habisnya ya. Dan juga value ini sih, kalau dari itu secara umum ya, tapi secara pribadi kayak selain fisik kayak ya kita lagi-lagi diajarkan kedewasaan di situ. Jadi gimana kita kerjasama dengan tim yang 5 kepala ini isinya beda-beda semua, arahnya kemana. Jadi ya kita harus menyatukan itu, kita harus menurunkan ego, kita harus bekerja sama semaksimal mungkin dan juga nyusun strategi buat bisa mencapai tujuan. Dan juga kalau value yang aku rasakan sendiri itu dari sekian kali latihan sama PIC, terus kemudian kita eksekusi waktu timnas itu jadi lebih ini sih. Jadi ketika lebih ada insight untuk kita bisa bicara di depan orang, kita bisa ngolah kata-kata yang bagus untuk semua kalangan. Kayak misalkan ya kita berhadapan dengan beberapa guru besar dan juga dengan teman-teman mahasiswa dari mungkin yang grade kampusnya sangat sangat tinggi gitu bagi sebagian orang, bagi keseluruhan orang. Jadi ya kita bisa mengolah tutur kata dan juga ya gitu gimana cara kita ngomong. Dan juga kalau aku fun fact ya, itu sebenarnya tuh value yang aku rasakan itu gimana cara ngelobi dosen. Karena kemarin tuh aku sempat ada kasus ya sama dosen. Jadi karena ada pelatihan dan juga beliau tuh nuntut di hari itu tuh ada kuis. Nah, saya sudah bilang sebetulnya saya ada bikin rektorat, tapi kenapa tetap tidak diloloskan untuk ikut kuis. Jadi ya nggak apa-apa lah dikorbankan. Cuman yang jadi poin adalah gimana cara kita memanfaatkan situasi sih sebetulnya. Dan juga value setelah kita dapatkan relasi itu, ya kita mau apakan value itu. Apakah kita bisa kolaborasikan dengan diri kita untuk meningkatkan diri kita atau enggak. Jadi ya dengan adanya value terhadap dosen, ya kita bisa sedikit ada yang tertonjol gitu dari diri kita supaya bisa dikenali dosen. Karena ya kalau misalkan kita cuma kuliah biasa-biasa aja, kadang kan dosen juga nggak bisa ngasih nggak bisa nge-provide kita sepenuhnya. Jadi dengan adanya satu step up itu ya dosen bisa tahu, oh anak ini berpotensi, dan juga kita bisa leluasa kayak sekedar diskusi terkait keresahan mungkin, dan bahkan kayak diskusi soal TA di awal-awal itu bahkan bisa karena dengan adanya value itu sih. Udah punya branding lah istilahnya. Udah punya branding branding di mata dosen ya, untuk mempermudah ke depannya. Oke, mungkin terakhir nih Mas bisa kasih nggak motivasi buat mahasiswa di luar sana buat ikut PKM? untuk
memotivasi mereka lah. Iya. Gimana akhirnya atau apa ya? Kita mengundang Jadi- teman-teman dari geodesi agar bisa ikut tertarik PKM dan membawa nama baik teknik geodesi. Mungkin ada motivasi yang ingin disampaikan. Oke, jadi ini pesan juga buat teman-teman dimanapun nanti, buat terutama buat anak-anak geodesi juga, bahwasanya selalu ditanamkan ketika kita ini berada di level kuliah, artinya itu adalah suatu jenjang kita bisa itu jenjang dengan fase explore paling luas, paling lebar yang bisa kita lakukan. Jadi selagi masih ada banyak kegiatan, selagi masih ada bentuk-bentuk program yang bisa kita ambil, yang bisa kita laksanakan, apalagi itu punya benefit gitu, itu bisa meningkatkan nilai value kita, terutama PKM. PKM itu sebenarnya itu sebagai ajang riset terbesar di Indonesia. Jadi semua univ itu mandang PKM itu luar biasa besar gitu. Jadi semua tuh niat banget PKM. Kita dilatih coaching klinik. Kita bahkan pas Pamimas tuh karantina dulu. Ada karantinanya. Karantina. Ya, jadi kita karantina di Salatiga Iya. selama 4 hari. Ini sebelum Pimnas hari H. Pimnas. Jadi setelah pengumuman Pimnas terus ada asistensi sisa 2 atau 3 minggu sebelum Pimnas. Itu kita akan melakukan karantina. Jadi karantina pun bahkan kita melaksanakannya karantina itu di Salatiga. Itu biar pada orang-orang pada gak kabur aja sih, karena kan kalau misalkan kita asistensi di Samoa itu kadang ada kesibukan ini ya seperti itu kan. Oh iya Pak, ini biar lebih mengketatkan aja persiapan. Betul. Iya. Betul, lebih fokus. Jadi ya tadi di karantina 4 hari kita bahkan dari jam 6 pagi. Jadi jangan ya di hotel itu kita bisa santai, Berenang. iya berenang, nyenyak gitu kan. Kita jam 6 pagi udah mulai, selesai itu pulang ke kamar kita jam 12 malam. Cuman buat ngebahas itu aja. Cuma buat ngebahas itu. Dibedah tuh, Iya, bedah dibedah. dalam. Kata per kata, tanda baca gitu. Jadi apa ya? Jangan pernah nyesal gitu ketika kita memilih PKM karena dengan ajang riset terbesar gitu untuk mahasiswa di seluruh Indonesia, dukungan dari universitas pun tidak main-main gitu. Dan itu sudah terbukti gitu dari dukungan fisik, dukungan mental. Apa ya? Kita di H-1 presentasi, ketika di H-1 kita ya presentasi dan menunjukkan karya kita. Bayangin itu semua seperti rektor setiap dekat itu muncul di Surabaya. Itu ada di belakang kita semua gitu. Bahkan ketika kita berangkat ya Fis di presentasi di hari dekan tuh nemenin kita, nganterin kita. Jadi itu benar-benar semuanya didukung gitu. Apa sih? Kalian butuh apa gitu? Biar semangat, biar presentasinya fokus gitu, butuh apa gitu? Dikasih uang, dikasih uang makan, uang jajan, dikasih uang kemenangan nih, ada semua nih, semua dikasih. Doping ya, sebagai doping. Iya, sebagai doping. Booster. Iya, dikasih makan ini, dikasih apa lagi? Dikasih penginapan hotel bagus ini, semua dikasih gitu. Jadi buat teman-teman, emang PKM ini luar biasa banget, jangan pernah nyesel gitu ketika kita datang ke PKM. Apalagi kita anak geodesi gitu, kita jangan pernah mau kalah, jangan pernah mau kalah sama yang sebelah kita gitu. Ada lingkungan, ada kimia gitu, jangan pernah kalah gitu. Kita geodesi itu sama gitu, bahkan bisa lebih baik gitu. Banyak yang bisa kita eksplor sebenarnya gitu. Nah, itu PR kita kan sekarang. Nah, itu buat teman-teman ya. Intinya selama masih ada waktu, selama masih bisa PKM, maksimalkan di situ. Iya. Dari Abis mungkin Bener ada. banget sih. Mungkin motivasi buat teman-teman ya, karena mungkin ada teman-teman yang relate ya di sini. Aku emang orangnya nggak bosenan, jadi waktu itu kan ikut organisasi terus kayak cuma di sini aja, akhirnya keluar. Nah, mungkin aku lebih nangkapnya gini, bagi teman-teman yang sekiranya masih ingin mencari jati diri di perkuliahan, itu PKM jadi salah satu ajang yang cocok lah untuk kalian bisa mengeksplor diri. Memang nggak hanya PKM aja sih, cuman ada kayak PMW atau ada kayak program dari PPK Ormawa, itu memang sejenis PKM, cuman karena ini di PKM ya, jadi sebisa mungkin kalau misalkan memang kalian refleksi ke diri dulu, kayak kok kalian resah terus pengen lomba, pengen cari kesibukan dan juga
pengen apa ya, interaksi sama teman-teman, mungkin PKM bisa jadi salah satu pilihan dibandingkan dengan kalian cuman kayak ya kuliah pulang aja gitu. Jadi ya ada benefit yang selain fisik, tapi juga kalian ada benefit yang secara nggak sadar kalian kok bisa untuk mendapatkan itu. Ya, memang lebih menarik fisik sih. Dan kabarnya memang di PIMNAS ini ataupun di PIMNAS ke depan tuh Univ bakal support lebih lagi. Jadi ya mungkin kalian akan menjadi kaya sih kalau misalkan kalian bisa di fase itu. Jadi ya semangat terus deh, dan juga perbanyak relasi dan juga potensi diri. Kayak misalkan kalian jago atau hobi ngoding atau hobi apapun itu, tingkatkan dan juga pertemukanlah dengan orang-orang lain yang sevisi. Tambahan Ya. jadi buat nanti ketika di PIMNAS karena kan PIMNAS itu kan terbagi jadi presentasi sama poster. Iya. Buat teman-teman yang nonton, ketika kita dapat medali emas presentasi itu hadiahnya adalah 35 juta. Untuk juara satu presentasi, Juara satu presentasi emas. presentasi terbaik. Emas presentasi itu 35 juta. 35 juta. Meskipun itu sebelum efisiensi ya teman-teman. Ya, kalau setelah efisiensi ini ya kita nggak tahu. Sebelum ganti presiden. Ya, seperti itu sih. 35 jutanya bentuk pahala atau gimana kan kita nggak tahu ya. Cuman kalau yang kemarin emang 35 juta, bahkan kemarin sempat ada ya yang double emas. Iya, double emas. Ada bahkan yang double medal lah, kayak emas dan perak ya. Bayangkan aja berapa itu waktunya. Ya, jadi misal dia menang emas presentasi 35 juta, emas poster 15 juta, dia satu tim 50 juta bawa pulang bersih. 50 juta. Kayak dini ya. Iya. Dan itu hadiahnya nggak dipotong pajak dari universitas ya teman-teman. Kan biasanya ada yang Biasanya kan SMA yang kalian juga dapat pialanya ditaruh di sana. pialanya ditahan. Iya, Iya. pialanya buat kepala sekolah. Oh, berarti sekarang medalinya Ya, medalinya masih kita ada di kami. Itu ada wadahnya juga gitu. Jadi kayak apa ya? nggak diminta kan? Wah, Beda dengan SMA kalian. ya, hadiahnya langsung ditransfer di rekening Anda. Langsung ya, nggak ada delay. Nggak ada langsung. Langsung. Jadi pengumuman nih kita start rekening kirim juga. Tapi itu tadi itu apa ya? Kalau kita udah disupport penuh oleh Univ ya, kita sebaiknya juga apa ya? Kita tahu lah kita posisi dirinya tahu. Jadi kita harus memaksimalkan juga. Iya, benar. Support. Benar banget. Dan kalau ada ini lagi lah, ada benefit lain. Jadi kalau yang kemarin tuh dari keputusan rektorat udah ada, bahkan kalau kalian dapat medal ya, maupun emas maupun perunggu itu bisa konversi ke SKS. Bahkan ada beberapa sebetulnya dari Bapak Wakil Rektor 1 itu udah menekankan bahwa kalau bisa beberapa bidang PKM atau keseluruhan bidang itu kalau misalkan dapat medal itu bisa lolos TA. Jadi kalian bisa dikonversi, kalian nggak harus mengerjakan tugas akhir. Itu tapi tergantung kebijakan beberapa fakultas. Bahkan sedikit cerita ya, itu kita kan presentasi 2 hari. Nah di hari pertama tuh kita udah presentasi. Nah ada beberapa kelompok yang belum presentasi kan. Di malam hari pertama presentasi itu dekan kan datang buat ngasih motivasi. Bahkan ada satu fakultas dekannya tuh menjamin langsung di sana sebagai motivasi, kalau kalian dapat medal, kalian saya loloskan buat nggak usah ikut TA. Jadi TA-nya langsung A. Langsung lulus berarti ya. Langsung lolos. Nah makanya benefit itulah yang ya diusahakan oleh universitas buat bisa meningkatkan motivasi atau bagi teman-teman yang pengen ikut PKM supaya lebih tertarik dan juga lebih struggle untuk mendapatkan impian yang menarik. Gitu ya. Wah, keren banget ya. Narasumber 2 ini sangat-sangat hebat sekali perjalanannya. Dari cerita awal mula gimana mereka merancang PKM-nya, membentuk timnya, terus keberjalanannya sampai permasalahan-permasalahan yang ada, terus juga benefit value yang didapat. Semuanya itu apa ya, benar-benar banyak insight yang kita dapat, insight baru.
yang mengenai PKM ini yang sebelumnya mungkin bagi saya sendiri ataupun juga teman-teman yang nggak terpikirkan ya bahwa value-nya dan benefitnya sebesar itu. Setuju banget nih Mas. Mungkin terima kasih untuk Mas Alan dan Mas Hafiz untuk sudah memberikan pengalamannya mengenai PKM ini. Keren banget ya. Iya. Tepuk tangan dulu. Sama iya. Bagi teman-teman ya yang pengen ikut PKM atau tanya-tanya bisa tanya-tanya ke aku atau Alan. Ya. Feel free banget. Karena memang salah satu misi kita buat setelah Pimas ini ya kita pengen ngajak adik-adik kayak kita jujur agak iri ya, sangat iri dengki dengan departemen lain yang sekali ngirim proposal ada 40 tim, 50 tim, itu kita sangat iri. Jadi ya kalau teman-teman merasa tertarik dan pengen tanya-tanya ya langsung ke aku atau Alan aja. Ya, nanti kita taruh narah hubungnya ya di bawah, kasih nomor teleponnya. Itu berarti semacam program affiliate mungkin. Mencari bibit-bibit baru mungkin. Berbayar tiap bulan. Buat ilmu-ilmu PKM mungkin seperti itu. Ya, mungkin buat teman-teman pendengar semua, semoga episode Jimik kali ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua yang pengen ikutan PKM tapi masih ragu-ragu, terus juga masih belum tahu alurnya atau benefit yang dapat dari PKM. Ya seperti itu, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Mungkin yang bisa diingat adalah semua hal besar ya, benefit besar yang didapat, value besar itu semuanya itu berawal dari langkah-langkah kecil. Terus Jangan lupa buat subscribe channel YouTube Teknik Edisi. Teknik Edisi. Oke, mungkin sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya mungkin bakal lebih menarik ya. Mungkin tahun depan bakal ngajak finalis PKM angkatan selanjutnya. Amin, mungkin ada ya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan share podcast ini agar teman-teman semua bisa mendapatkan insight yang lebih baik. Dadah semuanya. Dan